Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Senang sekali bisa menjumpai Anda kembali dalam renungan firman Tuhan pagi hari ini. Hari ini kita akan merenungkan sebuah kebenaran yang mungkin bagi dunia adalah sesuatu yang tabu atau menakutkan, yaitu tentang kematian. Namun, bagi kita yang berdiri di atas fondasi firman Tuhan, kematian bukan lagi sebuah titik, melainkan sebuah koma menuju kemuliaan yang tak terlukiskan. Mari kita buka hati kita untuk kebenaran firman Tuhan yang menjadi pokok perenungan kita pada hari ini, yaitu terdapat pada Ibrani pasal 2 ayat 14 bagian B. Ibrani 2 ayat 14 bagian B, demikian firman Tuhan, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, iblis yang berkuasa atas maut. Saudaraku, pesan hari ini sangat tegas. Maut telah kehilangan sengatnya. Mengapa? Bukan karena kita sudah menjadi orang yang cukup suci atau cukup berani, tetapi karena kuasa iblis atas maut itu sudah dihancurkan secara total oleh Yesus Kristus di atas kayu salib. Hari ini saya ingin mengajak Anda berhenti melihat pada ketakutan Anda dan mulai melihat pada kemenangan penebusmu. Banyak orang Kristen hidup dalam ketakutan, seolah-olah kematian adalah sebuah pembuangan yang jauh dan mengerikan. Bayangkan sebuah kapal di tengah danau Galilea yang sedang dihantam badai. Para murid ketakutan, mereka merasa ajal sudah menjemput. Namun ketika Yesus berkata, "Diam, tenanglah," Alkitab mencatat sesuatu yang luar biasa. Seketika itu juga kapal itu sampai di daratan. Inilah gambaran kematian bagi kita yang ada di dalam Tuhan. Kita tidak sedang melakukan perjalanan panjang yang melelahkan di api penyucian atau kegelapan. Tidak ada periode panjang antara saat mata kita tertutup di bumi dan mata kita terbuka di sorga. Rasul Paulus mengatakan dalam suratnya dengan sangat indah seperti yang terdapat dalam 2 Korintus 5 ayat 8 berbunyi, "Beralih dari tubuh, menetap pada Tuhan." Baru saja kapalmu berangkat, ia sudah sampai di dermaga. Baru saja layarnya dikembangkan, ia sudah tiba di pelabuhan yang tenang. Mengapa bisa secepat itu? Ini semua karena Yesus sudah membayar seluruh ongkos perjalanannya. Kita tidak perlu mendayung dengan kekuatan sendiri untuk sampai ke surga. Anugerah Tuhan adalah angin yang membawa kapal kita tepat ke pelukan Bapa. Sahabat Kristus, sadarkah Anda bahwa maut sekarang hanyalah sebuah tangga Yakub? Ya, tangga Yakub yang dasarnya mungkin berada di kuburan yang gelap, tapi puncaknya langsung mencapai kemuliaan kekal. Dulu, maut adalah hukuman, tapi sekarang maut bagi kita adalah berkat dari perjanjian. Kristus telah mengambil kutuk dari maut itu sendiri. Kristus meminum cawan murka Allah sampai kering, sehingga yang tersisa bagi kita hanyalah cawan berkat. Jangan pernah berpikir bahwa Anda harus mempersiapkan diri dengan tumpukan amal atau usaha manusia supaya layak menghadapi kematian. Jika Anda melakukan itu, Anda akan selalu merasa tidak cukup. Fokuslah pada kematian penebusmu. Pengetahuan yang intim akan pengorbanan Yesus adalah satu-satunya obat bagi ketakutan akan maut. Saat kita hidup dekat dengan salib Kalvari, kita memandang kematian bukan sebagai musuh, tapi sebagai sahabat yang membukakan pintu rumah Bapa. Mati di dalam Tuhan itu manis. Tidur di dalam Yesus itu berkat. Tidak ada lagi sengat,
tidak ada lagi racun, karena Kristus sudah menyerap semua racun itu ke dalam tubuhnya sendiri di atas kayu salib. Jadi apa yang engkau takutkan hari ini, wahai anak Allah? Apakah engkau takut akan hari esok? Apakah engkau takut akan penyakit atau perpisahan? Ingatlah kisah Elia dan Elisa. Kereta berapi datang, dan dalam sekejap Elia sudah tidak terlihat lagi karena ia sudah bersama Tuhan. Kecepatan kemuliaan itu melampaui segala ketakutan kita. Kita tidak jauh dari rumah. Jarak antara roh-roh yang dimuliakan di surga dengan kita yang masih bergiat di bumi ini sebenarnya sangat dekat, sahabat. Kita semua berada di bawah satu atap anugerah yang sama. Bedanya, mereka sudah melihat wajah Tuhan secara langsung, sementara kita yang masih hidup masih berjalan dengan iman. Tapi intinya tetap sama. Segala sesuatu adalah tentang Allah, bukan tentang kita manusia. Fokusnya adalah tentang apa yang sudah Tuhan kerjakan, bukan apa yang kita manusia upayakan. Hiduplah hari ini dengan suatu keyakinan bahwa bukan karena Anda kuat, tapi karena Dia yang berkuasa atas maut sudah Anda miliki di dalam hati Anda. Amin. Mari sama-sama kita satu dalam doa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur karena karya anugerah-Mu yang begitu sempurna. Terima kasih karena Engkau tidak membiarkan kami dicengkram oleh ketakutan akan maut. Terima kasih karena melalui kematian Yesus Kristus, Engkau telah memusnahkan kuasa iblis dan menghancurkan sengat maut bagi kami. Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu memberikan keyakinan yang teguh kepada setiap saudara yang menonton video konten ini. Jika ada di antara kami yang saat ini sedang cemas, sakit, atau takut akan masa depan, ingatkan kami kembali bahwa kami sudah aman di dalam perjanjian-Mu. Kapal hidup kami tidak akan tenggelam, karena Yesus adalah nahkoda yang membawa kami langsung ke pelabuhan kemuliaan. Kami beristirahat sepenuhnya dalam kemenangan-Mu ya Tuhan. Kami bersandar total pada kasih karunia-Mu yang melimpah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Penakluk Maut, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sahabat Kristus, terima kasih sudah menyaksikan renungan ini. Jangan lupa untuk membagikan pesan kemenangan ini kepada orang-orang yang Anda kasihi. Sampai jumpa di konten berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.